أرسله رحمة للعالمين فكان أزكى الأزكياء وامتن على أمته أن جعلهم من أهل الذكر والثناء وأخلصوا له الركوع والسجود وهم يكثرون الدعاء فزادهم المولى تبارك وتعالى آلاء فوق آلاء ونجاهم بمغفرته من دار الأشقياء وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله أنت النبي المصطفى وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثاره مقتفى. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali melimpahkan kepada kita kenikmatan yang tidak diberikan kecuali hanya kepada hamba-hamba pilihannya. Kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk menikmati ruku, sujud, menikmati zikrillah, menikmati zikir, mengingat Allah. Semoga sesuai dengan yang sabdakan Rasulullah SAW. Saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala menugaskan sejumlah malaikat untuk memperhatikan di mana ada kelompok yang sedang berzikir. Setelahnya ditemukan, maka yang menemukan berkata kepada teman-temannya, "Halummu ila hajatikum." Kesini, di sini sudah aku temukan yang kalian cari. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apa sih yang dikerjakan oleh hamba-hambaku? Malaikat menjawab, mereka mengingat engkau, mensucikan engkau, memuji engkau, menyatakan kalimat tauhid pada engkau. Memang mereka sudah melihat aku? Belum ya Allah. Bila mereka sudah melihat aku bagaimana? Maka malaikat menjawab, pasti tasbih, tahmid, takbir mereka akan semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya. Lalu Allah kembali bertanya, apa yang mereka minta dari aku? Ma yas'aluni. Malaikat menjawab, mereka meminta surga ya Allah. Memang mereka sudah lihat surga? Malaikat menjawab, belum. Sekiranya mereka sudah melihat bagaimana, tentu semangat mereka beramal soleh akan semakin meningkat pula. Meningkat kuantitas dan kualitasnya juga. Terus apa yang mereka takuti? Apa yang mereka harapkan? Keselamatan. Apa yang mereka mohon perlindungan? Mereka menjawab, hamba-hambamu memohon keselamatan dari neraka. Mak mereka sudah lihat neraka? Belum ya Allah. Maka Allah berfirman, sekiranya mereka sudah melihat neraka bagaimana? Maka malaikat menjawab, tentu mereka akan semakin menjauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak engkau ridai, menjauh dari hal-hal yang tidak berguna. Maka Allah menegaskan, ushidukum anni qad ghafartu lakum. Saksikan wahai malaikat, aku sudah mengampuni mereka semua. Semoga kita dengan hadir seperti ini tidak meninggalkan masjid kecuali sudah diampuni semua dosa kita. Dan di antara malaikat ada yang berkata, tapi di antara mereka ada yang cuma kebetulan saja ya Allah tidak berniat zikir, cuma mampir. Nyampainya juga di majlis ngantuk atau bengong gitu. Itu gimana ya Allah? Allah menjawab, dia pun dapat manfaat karena memang terpengaruh oleh ahli zikir. Subhanallah, nikmat sekali ya. Mari kita lanjutkan kajian surat Yasin sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Selama tidak ada permohonan khusus, saya akan melanjutkan kajian surat Yasin. Pada pertemuan yang lalu baru sampai ayat keempat.
nuhun ya cai. Ada sesuatu. Kita lanjutkan insyaallah ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilul azizir rahim. Karena buku ini saya tulis dengan judul Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran, maka apabila ada kalimat atau huruf atau ayat yang dibaca dengan keragaman bacaan, maka insya Allah sesuai dengan kemampuan disampaikan selama perbedaan dan keragaman tersebut berpengaruh bagaimana. Tapi kalau tidak berpengaruh bagaimana, ya dijelaskan. Itu sudah merupakan kaidah masing-masing riwayat dan qiraat. Tanzilal azizir rahim, itulah yang kita biasa pakai, yaitu riwayat Hafs. Kita biasa menggunakan riwayat Hafs. Hafs itu satu riwayat. Sedangkan Ibnu Amir, Hamzah, Kisai, Khalaf adalah qiraat. Setiap satu qiraat ada 2 riwayat. Jadi membaca tanzila adalah 4 qiraat 1 riwayat. Artinya ada 9 riwayat dari 20. Yang 11 membaca tanzilul azizir rahim. Jadi mana yang lebih utama? Sama. Semuanya dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kalau dibaca tanzila dan tanzilu. Lafaz tanzila dalam bacaan ini menjelaskan proses bagaimana Al-Quran diturunkan, yaitu secara bertahap. Al-Quran diturunkan benar-benar secara bertahap hingga para sahabat sebagai saksi sejarah dapat mengetahui kandungannya dengan mudah. Itulah perbedaan makna dari formulasi kata nazala, turun, yanzilu, nuzulan, anzala, yunzilu, inzalan, menurunkan, nazzala, yunazzilu, tanzilan, juga menurunkan. Hanya beda kalau anzala sesuai dengan apa yang kita rasakan dalam bacaan, ada anzala dengan nazzala. Kalau turun itu ada turun lift, ada turun tangga. Kira-kira anzala turun lift apa tangga tuh? Nah, nazzala, kan itu anzala, nazzala. Beda kan rasanya juga. Jadi kalau turun tangga kira-kira nazzala, anzala turunnya gampang. Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW pertama dengan bertahap. Setelahnya turun semuanya, Allah turunkan lagi secara keseluruhan. Sehingga para sahabat tahu betul, sekarang sudah turun surat ini, turun surat itu. Ummu Aiman yang merupakan ibunya, ibu sesusu atau ibu angkat Rasulullah, pernah menangis ketika kedatangan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar mengunjungi Ummu Aiman. Kemudian Ummu Aiman bertanya, ada apa gerangan kalian datang? Ya, sebagaimana Rasul suka mengunjungi engkau waktu masih beliau hidup. Kini beliau sudah tiada, maka akulah yang melanjutkan kebiasaan beliau. Ummu Aiman langsung menangis. Menangis terseduh-seduh. Membuat Abu Bakar dan Umar kaget. Kenapa engkau menangis? Rasul pergi menghadap kepada Allah adalah untuk mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat terhormat, yang sangat mulia. Apa yang engkau tangisi? Ummu Aiman berkata, aku bukan menangisi jasadnya, bukan menangisi kepergian dia menghadap kepada Allah. Aku menangisi sewaktu dia masih ada, selalu ngiriman ke sini ayat demi ayat, surat demi surat. Setelahnya dia tiada, aku tidak lagi mendapatkan wahyu yang baru. Rindu sekiranya dia
masih ada, aku siap menerima berikutnya. Kalaulah ada Al-Quran jilid 2, kira-kira gitu ya, aku siap menerimanya. Itu yang dirindukan Ummu Aiman. Datang Rasulullah menyampaikan ada wahyu yang baru turun. Datang menyampaikan wahyu baru turun. Kini sudah tidak ada lagi. Sehingga aku cuma sampai di sini menikmati Al-Quran. Begitulah Ummu Aiman. Itu menunjukkan bahwa turunnya bertahap dirasakan betul oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman itu sering dikunjungi Rasul. Rasul sendirian datang kepada Ummu Aiman karena termasuk ya dikatakan ibu sesusu atau mahram dalam hubungannya ke persusuan, bukan mahram darah. Cerita panjangnya saya belum siap menerangkannya. Baik, kita lanjutkan. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap terlebih dahulu, dan setelah itu turun semua. Maka beliau terima secara keseluruhan dengan berbagai cara membaca tanzilu. Pada pertemuan yang lalu saya contohkan, mudah-mudahan jadi ingat terus, bacaan Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada berapa bacaan, masih ingat? Ya, ingat beberapanya tapi tidak ingat bacaannya. Baik, saya ulangi ya. Qalun sesuai dengan juga Asim membaca, bukan Asim, Hafaz membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu qalun dari Imam Nafi'. Warash dari Imam Nafi' juga satu guru dengan qalun. Yasin wal Qur'anil Hakim, diidghamkan. Sedangkan Ibnu Katsir, Imam Masjidil Haram, membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Kemudian Syu'bah dari Imam Asim membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu Syu'bah dan Al-Kisai. Sedangkan Hamzah membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau ada yang bisa mengulang, ada hadiah dari DKM. Ya, tadi berapa kali membaca. Baik, sekarang Tanzilal Azizir Rahim. Yang lain Tanzilul Azizir Rahim. Yang membaca Tanzila Ibnu Amir, Hafaz, Hamzah, Kisai dan Khalaf. Yang lainnya membaca Tanzilu. Ya, dibaca Tanzilu apa maknanya? Kalau Tanzila menjelaskan tentang hakikat bertahapnya Al-Quran turun. Tidak sekaligus, itu Tanzila, benar-benar bertahap. Sedangkan bacaan Tanzilu, dalam bacaan ini menempati posisi sebagai berita. Tanzilu itu adalah dalam bahasa Arab disebut khabar mubtada. Artinya apa? Benar-benar Al-Quran yang turun bertahap itu dari Allah Al-Azizir Rahim. Jadi Tanzila menjelaskan tentang hakikat perjalanan Al-Quran turun, sedangkan Tanzilu menjelaskan tentang dari mana turunnya. Jadi melengkapi ya, bacaan, dua bacaan saling melengkapi. Artinya Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, benar-benar dari Zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Hubungan dua qiraat adalah Tanzila menegaskan bagaimana turunnya Al-Quran, sedangkan Tanzilu memberitahukan dari mana turunnya. Itu dengan dua bacaan maka semakin luas maknanya. Dua qiraat untuk satu lafaz ini menegaskan bahwa Allah telah bersumpah dengan Al-Quran wal Qur'anil Hakim. Apakah yang dimaksud dengan Al-Quran dalam ayat ini? Apakah surat Yasin dipandang mewakili seluruh Al-Quran? Enggak, tentu tidak. Surah Yasin adalah bagian dari Al-Quran. Dengan lafaz tanzil
Maka surah ini menjelaskan pentingnya membaca Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun, yaitu seluruh Al-Quran yang berjumlah 114 surah. Dengan sebutan tanzil, ikuti tanzilnya, ikuti bagaimana turunnya Al-Quran kepada Rasulullah dengan sekian banyak bacaan. Kalau memungkinkan, ikuti sekian banyak bacaan. Oh, saya nggak sanggup mengikuti beberapa bacaan, satu aja deh. Ya nggak apa-apa, satu juga. Yang penting memperhatikan aturan membaca. Ketika Rasulullah SAW dikenal masyarakat Arab tidak pernah belajar melihat huruf, tidak pernah belajar mencatat, tidak pernah belajar membaca kata per kata dari tulisan. Tiba-tiba tampil di hadapan masyarakat Arab, beliau menjadi pengajar. Yang beliau ajarkan bagaimana bacaan yang tidak dikenal oleh orang Arab. Yasin, tulisannya seperti yang tidak, ya sebetulnya tidak seperti itu dulu. Tulisan Yasin kayak begini, gak pernah dibaca Yasin dulu, gak pernah. Bahkan mungkin mereka pada bingung, ini apaan ini, 2 huruf. Dibaca Rasulullah Yasin, oh begitu bacaannya. Dan mereka tidak bertanya, apa sih maksudnya? Enggak bertanya. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu saat ini memegang handphone, tiba-tiba bunyi suara bel, ada yang bertanya, apa sih artinya? Terjemahannya bagaimana? Enggak ada kan? Enggak ada yang nama terjemahannya itu. Tinteng, ada terjemahnya enggak? Enggak. Tapi direspon kan? Langsung direspon. Bahkan terkadang cari tempat yang bisa lebih tenang komunikasi dengan yang ngontak. Tentunya kita dengan Allah harus lebih dari itu. Dibacakan oleh seseorang Yasin, langsung dipersiapkan. Kalbunya, akalnya, jasadnya, telinganya dipersiapkan. Qaf, harus dipersiapkan. Ya, Al-Quran lebih dari segala-galanya. Nah, kita lanjutkan. Jadi Rasulullah SAW menerima Al-Quran 114 surat Al-Quran yang mengingatkan hakikat keperkasaan Allah. Tanzil al-Aziz. Al-Aziz itu yang maha perkasa. Tapi keperkasaan Allah jangan diukur dengan kerasnya manusia, gagahnya manusia, seremnya manusia. Jangan. Allah mensifati kalimat Al-Aziz digandengkan dengan Ar-Rahim. Indah sekali ya. Perkasa, gagah, kuasa, penyayang. Biasanya kalau manusia, kalau penyayang lembut, lemah, bahkan kadang-kadang dimarahi, sabar we. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Antara Al-Aziz dengan Ar-Rahim satu kesatuan. Makanya tidak pakai tanda sambung ya. Al-Azizir Rahim. Al-Aziz adalah Allah, Ar-Rahim adalah Allah. Al-Azizir Rahim. Tapi kalau terjemahannya bagaimana Al-Azizir Rahim ini? Kita lihat. Al-Azizir Rahim, yang maha perkasa lagi, maha yang pakai laginya ya. Lebih tepat lagi dibanding dengan dan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi kalau dan bagaimana? Kalau dan itu kan kata sambung yang tidak bersambung kan, disambungkan gitu. Itu beda kalau dan dengan lagi. Ya alhamdulillah, ini terjemahan lebih dekat kepada makna. Tanzil al-Aziz ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha penyayang. Keperkasaan Allah dan kesayangannya satu kesatuan. Ingat akan keperkasaannya, membimbing kita untuk selalu hati-hati dalam segala aktivitas
Kenapa disebut Al-Aziz? Hati-hati, Allah itu maha perkasa. Kalau kita lalai, kita tidak waspada, akan terkena hukuman. Tapi kita tidak hanya sebatas takut kepada Allah, takut dibarengi dengan harap. Kalimat Al-Aziz meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, dan kalimat Ar-Rahim meningkatkan rasa harap kita kepadanya. Tidak cukup hanya takut, tidak cukup juga hanya harap. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau takut terus, was-was hidup kita ini. Ada yang sholat, was-was. Dari sejak wudhu, itu orang berwudhu gak keluar-keluar, belum selesai dari tadi. Udah terdengar iqamah, masih wudhu. Ya Allah, sudah imam membaca waladhdallin, masih wudhu juga. Sampai akhirnya imam ruku, dia baru bergegas. Allahu Akbar. Masih mendingan. Yang repot, imam sudah sujud, dia baru datang. Nah, imam lagi sujud, datang makmum, Allahu Akbar. Ya, makmum pada bangun, padahal imam belum bangun. Yang takbir kan bukan imam, itu makmum yang baru datang. Ya, enggak demikian. Jadi kenapa kok bisa was-was? Karena kurang harapnya kepada Allah. Jaga keseimbangan antara harap dan takut. Ya, saya ibadah sholat kayak begini. Enggak, saya sholat mau saya ulangi. Enggak usah diulangi. Istighfar saja. Nanti pasti waktu duha, sholat duha kan begitu. Untuk nambal kekurangan sholat subuh barusan, ya enggak usah diulang sholat subuh. Tapi nanti dengan sholat duha, nanti dengan taubat, nanti dengan tilawah. Tapi bagaimana kalau Allah tidak menerima ibadah sholat saya? Ya sudah, mohon kepada Allah agar diterima. Itulah harap, karena Allah maha tahu kekurangan kita. Jadi keseimbangan antara harap dan takut. Maka harap meningkatkan kenikmatan ibadah. Takut meningkatkan khusyuk ibadah. Berharap kepada Allah, walaupun begini, saya mau berharap dapat sayang Allah, dapat ampunan Allah. Dia menurunkan Al-Quran dengan bertahap, sehingga para sahabat dapat menghafalnya serta memahaminya dengan bertahap pula. Itulah bukti kesayangan Allah bagi umat Nabi Muhammad, serta jaminan terpeliharanya Al-Quran dalam kehidupan umat. Ini berbeda dengan turunnya kitab terdahulu. Nabi Isa waktu baru lahir, karena ini lahir dari seorang wanita yang tidak punya suami, betul-betul membuat masyarakat kaget. Maryam alaihissalam menghilang beberapa waktu, tiba-tiba datang bawa bayi. Kaget masyarakat. Kenapa kaget? Karena gak ada di daerah seperti itu, di daerah dia. Bukan kayak zaman sekarang. Zaman sekarang mah gak buat kaget ya, gitu-gitu biasa-biasa aja. Bahkan orang Indonesia pulang dari Saudi gak punya suami, pulang-pulang bawa anak, gak tahu anak siapa gitu. Apakah orang Saudi? Gak tahu juga. Ini soalnya ada orang yang ya tidak jauh dari kampung saya, dia bawa anak. Ternyata ya wajah anaknya itu gak ada mirip-mirip orang Saudi. Orang luar lah gitu, gak tahu. Istilah di sana ada istilah IPB. IPB itu apa? India, Pakistan, Bangladesh. Ya gak tahu itu orang mana, mirip-mirip orang sana lah gitu. Ya pulang punya anak 2 coba, tapi sekarang sudah meninggal satu lagi masih hidup, sudah dewasa. Itu kerja di sana, ya biasa-biasa saja, pulang bawa anak biasa-biasa saja. Zaman dulu, zaman Siti Maryam, dia membawa bayi, rame masyarakat.
Karena memang Siti Maryam tidak mampu menjawab pertanyaan masyarakat, tapi dia sudah dibekali oleh Isa yang masih digendong. Kan Maryam waktu itu bimbang gelisah, waktu melahirkan saja bimbang gelisah, sekarang sudah lahir semakin bimbang gelisah lagi. Tapi ketika dia sedang dalam keadaan lapar, haus, si bayi berkata, engkau lapar, engkau haus, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah Rabbmu telah menyediakan tuh parit, itu airnya bersih, minumlah. Fakuli washrabi wa qarri aina. Sekarang minumlah, tenang, jangan sampai engkau merasakan bimbang gelisah. Tapi lapar nih. Maka bayi berkata lagi, huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Engkau lapar ya Ummah, itu getarkan itu pohon yang tadi dijadikan sandaran waktu melahirkan aku. Coba seorang wanita yang baru melahirkan harus menggetarkan pohon kurma, kira-kira akan berpengaruh enggak? Jangankan seorang wanita yang baru melahirkan, yang tidak sedang dalam keadaan lemes pun tidak akan mampu menggetarkan pohon kurma. Bahkan bapak-bapak juga nggak akan ada pengaruhnya itu kurma digetarkan. Ini perempuan lagi, tapi ternyata setelahnya menggerakkannya, maka berjatuhanlah rutoban janiyya, kurma yang masih segar. Saya pernah menyampaikan hal ini di depan seorang bidan senior. Bidan sampai kaget. Oh, luar biasa Al-Quran. Memang orang yang baru melahirkan mestinya segera bergerak katanya. Jadi perintah bergerak, maka gak tahu-tahu itu gerakan getarkan pohon kurma. Nah kemudian sudah ada minuman, sudah ada makanan, masih bimbang juga, gelisah juga. Gimana orang bilang tentang aku, tentang kamu? Maka Isa berkata, fa imma tarayna minal bashri ahadan faquli inni nazartu rahmani sauman falan ukallimal yawma insiyya. Sudah luruskan niat dalam hatimu, aku tidak akan berbicara, aku saum seharian. Jangan sampai menjawab apapun pertanyaan dari mereka. Udah, sudah dibekali oleh anak. Pas gendong, bawa ke masyarakat, orang pada nanya, apa-apaan kamu? Memalukan RW ini. Oh, bayi tanpa suami. Ini apa-apaan kamu? Jenau di kalapaan, jenau teh ya bapak. Nah, kemudian mereka pada bimbang. Akhirnya Maryam ketika didesak untuk menjawab pertanyaan, nunjuk ke bayi. Artinya tanya nih. Maka mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Kamu nyuruh kami nanya bayi? Apa-apaan kamu, bagaimana kami bisa berbicara dengan bayi? Ternyata bayi menjawab, inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia berkata, wa ja'alni nabiyyan, atani alkitab wa ja'alni nabiyyan. Baru lahir Isa sudah berkata, aku dijadikan sebagai seorang nabi dan aku menerima kitab. Atani alkitab. Allahu Akbar. Kalimatnya atani alkitab. Allah telah memberikan kepadaku alkitab. Waktu masih bayi, Nabi Isa sudah menerima kitab. Karena kalimat ataniya itu kata kerja lampau. Berarti waktu masih bayi, Nabi Isa sudah menerima kitab Injil. Ini kalau melihat segi redaksi bahasa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad SAW, usia 39 tahun belum tahu apa-apa. Pas 40 baru beliau menerima. Itu pun masih bertanya-tanya, apa nih yang kau alami waktu di dalam gua?
kok datang seseorang mendekat sampai aku susah bergerak, lalu melepas, mendekat lagi sampai aku susah napas. Jelas Nabi Muhammad kaget sampai pulang ke rumah dalam keadaan demam karena kaget. Itulah perbedaan Al-Quran turun dengan kitab-kitab terdahulu. Jadi Al-Quran turun dengan kesayangan buat Nabi Muhammad, kesayangan buat umat. Tapi ingat, kesayangan yang diawali dengan Anzil al-Aziz, perkasa. Namun demikian banyak orang yang menolaknya. Mengapa mereka menolaknya? Al-Quran dengan bertahap turun dan dinikmati oleh para pembacanya, dinikmati oleh para pendengarnya, termasuk apabila yang mendengar itu bukan orang yang sudah menyatakan keimanan. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya ya. Itu ketika terdengar Rasulullah sedang membaca Quran, wah, ini Muhammad lagi baca Quran, yuk kita datangi. Nikmat. Ada juga tokoh dari musyrikin Quraisy sembunyi-sembunyi ingin mendengar Nabi Muhammad membaca Quran di malam hari. Mereka menikmati, percaya betul bahwa Al-Quran ini bukan karya dia, bukan karangan manusia, tapi dari Allah. Namun mereka tidak beriman. Apa bedanya percaya dengan beriman? Gampanglah memahaminya. Semua percaya Presiden Indonesia Prabowo, oh percaya. Beriman enggak? Ya enggak lah. Enggak beriman kepada Prabowo kan, tapi percaya kalau dia presiden. Itulah gampang lah, enggak usah pakai definisi perbedaan iman dengan percaya. Mereka menolaknya bukan karena tidak yakin akan kebenarannya, melainkan karena dikuasai oleh tuntutan hawa nafsu yang tenggelam dalam budaya jahiliyah. Jadi orang-orang dikatakan kafir bukan tidak percaya Al-Quran dari Allah, bukan tidak percaya kalau Muhammad yang mengaku Nabi, mengaku Rasul itu adalah bohong. Enggak begitu. Mereka yakin, cuma tidak mau menerima. Apa yang membuat mereka tidak mau menerima? Ya, kalau menerima kita harus berubah kehidupan sehari-hari. Yang biasa menyembah berhala, ini kan merupakan ajaran dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan. Kan begitu zaman sekarang juga. Ketika ada acara walimahan, acara pernikahan, di beberapa lingkungan penuh dengan acara budaya yang mereka sendiri tidak mampu membuktikan ada manfaatnya apa enggak. Kalau ditinggal ada bahayanya apa enggak mampu membuktikan. Tapi kenapa dilakukan? Sampai menguras tenaga, menguras biaya. Pokoknya udah budaya kita lah. Tong meninggalkan budaya gitu. Tong meninggalkan adat bisi kumaha onam. Kata mak onam teh urang mana teh mah. Iya. Tong nanya-nanya pamali. Tah pamali teh urang mana kita. Jika pamali suaminya mah onam gitu. Itu budaya. Nah dulu juga begitu tuh. Orang tidak mau menerima Al-Quran bukan tidak percaya hakikat Al-Quran. Mereka kagum, mereka terpesona karena tidak pernah didengar sebelum-sebelumnya ada kalimat Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu gak pernah didengar sebelum-sebelumnya. Tanzil gak pernah dulunya. Kalau ada tulisan seperti itu tanzil, gak ada tanzil, gak ada dulunya. Ketika Rasulullah membacakan dengan aturan tersendiri, mereka kagum itu. Alhamdulillah kita walaupun bukan orang Arab diberi nikmat iman kepada Al-Quran. Itu karunia terbesar. Maka kita harus betul-betul berjuang, jangan sampai berkurang di keimanan ini atau melemah.
Jadi mereka dinyatakan kafir bukan karena tidak percaya kepada hakikat Al-Quran, tetapi tidak mau menjadikannya sebagai pedoman kehidupan. Kalau begitu, tiada bedanya dengan orang-orang yang hidup saat ini. Mereka banyak yang mengakui kebenaran Al-Quran, namun tidak mau menerimanya sebagai pedoman hidup disebabkan oleh tuntutan hawa nafsu. Kalau membaca lafaz masih lumayan ya. Banyak orang yang rajin membaca Quran, termasuk membaca Yasin. Tapi ketika diterangkan isinya, ini wajib kita laksanakan, ini jangan, ini harus jauhi. Nanti dulu dah. Saya mah belum bisa meninggalkan. Kenapa? Oh ini kan sudah turun-temurun dari kakek nenek. Masih ada yang seperti itu. Zaman teknologi canggih, masih banyak yang seperti itu. Bahkan sekarang ini di Indonesia, dari satu segi kita respon baik asal tidak melampaui batas. Kita diperintah untuk toleransi beragama, bagus karena memang tidak ada yang lebih toleransi daripada umat Islam ya. Tapi toleransi bukan dalam urusan isinya, komunikasi, toleransi berhidup beragama, bukan toleransi agama, bukan. Toleransi hidup umat beragama. Islam membiarkan umat untuk interaksi dengan yang berbeda agama, silahkan. Jangan menghina agama lain, jangan menghina upacara ibadah yang lain. Itu demikian. Rasul sendiri membiarkan. Tetapi kita itu kadang-kadang kebablasan. Toleransi hidup umat beragama sampai kepada tampilan merendahkan umat Islam. Ya, sekarang sudah jadi menteri agamanya. Yang begitu mengagumkan bagaimana beliau mengecup tokoh agama lain, sekarang jadi menteri agama. Ya kalau presiden makan nggak berkaitan dengan masalah agama, ngangkat aja dia. Dari satu segi kita didesak harus toleransi. Tapi dari segi yang lain, di dalam kehidupan umat Islam ada beberapa kelompok yang disupport ajarannya, padahal jelas-jelas berseberangan dan merusak. Ya, ada seorang tokoh yang dikultuskan saat ini, sehingga dia berkata, Inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada Allah tentang apa yang kalian tidak tahu. Oh, itu menerjemahkan ini a'lamu minallah, aku lebih tahu dari Allah. Bukan aku tahu dari Allah. Ini a'lamu itu memang ada dua makna. A'lamu itu bisa lebih tahu, bisa aku tahu. Tapi dia artikan aku lebih tahu, itu melampaui batas itu. Tapi didukung luar biasa ya. Dan dia sudah banyak menyatakan pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat bertentangan dengan akidah Islam. Tetapi tentunya dipelihara oleh pihak-pihak tertentu. Nah, yang sangat kita pertanyakan, pengikut dia itu guru besar UIN, saya lihat ada. Guru besar UIN lagi. Tapi seperti itulah realitanya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau sudah kena doktrin, logika tidak berfungsi lagi. Dan tidak boleh saya sebutkan namanya ya. Kalau ada yang tahu ya sudah cukup. Ini soalnya ada kamera nih. Kalau begitu tiada bedanya dengan orang-orang yang hidup saat ini. Mereka banyak yang mengakui kebenaran Al-Quran namun tidak mau menerimanya. Ya, buat kita tentunya tinggal bagaimana kita bersikap dan interaksi dengan ayat ini. Sebagai hamba beriman, kita menyadari sering melakukan perbuatan yang membawa kepada jurang penderitaan. Tiada yang dapat menyelamatkan kita selain penguasa alam, Al-Aziz Ar-Rahim. Meski banyaknya dosa yang kita lakukan, namun kita yakin bahwa Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa tidak hanya kuasa menyiksa orang-orang berdosa,
Akan tetapi Allah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, adalah satu-satunya zat yang kuasa merubah kehidupan secara total dan membalikan arah perjalanan menuju kebaikan. Jadi dengan kalimat Al-Azizir Rahim, tingkatkan rasa takut, tingkatkan pula rasa harap. Tanzil Azizir Rahim. Semula banyak berbuat dosa, maka dengan turunnya kitab suci, kini kita sadar pentingnya segera berhijrah dengan berubah arah perjalanan menuju rahmatnya. Al-Aziz takut, Ar-Rahim harap. Ya Allah, berilah kami kemudahan untuk hidup bersama Al-Quran yang menjauhkan kami dari perbuatan maksiat dan membawa kami untuk mentaati, menikmati kehidupan dengan taat padamu. Bagaimana dengan keadaan orang lain yang masih membangkang? Kita akan berbicara tentang diri kita, Tanzil Al-Azizir Rahim. Tentu sebagai orang yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman juga kepada perintahnya. Semua manusia makhluk Allah. Sebagaimana Allah telah berikan kepada kita nikmat iman tanpa usaha dari kita. Sungguh Allah Maha Kuasa kalau Allah menjadikan semua manusia beriman. Tapi Allah menghendaki tidak demikian. Karena sejak zaman dahulu manusia terbagi dua. Ada mukmin, ada kafir. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Dan Allah tidak rugi melihat orang-orang kafir. Allah tidak ngambil keuntungan dengan banyaknya orang yang taat padanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalau mau beriman, beriman yang benar. Kalau mau kafir, silahkan. Aku tidak rugi dengan kekufuran kalian. Kalian saja akan rugi. Maka muncul pertanyaan, ada apa di balik kehidupan manusia terbagi dua? Mukmin, kafir. Kita sebagai orang beriman, yuk kita laksanakan perintah Allah bagaimana cara menghadapi mukmin dan bagaimana cara menghadapi kafir. Menghadapi mukmin sama-sama untuk sama-sama berjuang, sama-sama membina diri, beribadah bersama, saling mendoakan, tolong menolong sesama mukmin. Menghadapi orang kafir, ini lapangan kerja kita. Agar meningkat kualitas ketakwaan kita, Allah sediakan lapangan kerja, lapangan amal. Sebagaimana ada guru, ada murid, ada dokter, ada pasien, ada pemimpin, ada rakyat, ya ada mukmin, ada kafir. Biar ada pekerjaan. Allah Maha Kuasa yang berubah. Untuk apakah Allah membiarkan mereka tenggelam dalam kegelapan? Allah menugaskan Rasulnya untuk mengingatkan mereka. Rasul sudah tiada, berarti kita yang melanjutkan. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Di sini tidak ada perbedaan bacaan yang berpengaruh bagaimana. Tapi perbedaan bacaan yang tidak berpengaruh banyak di sini. Litunzira untuk riwayat Warsh. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Maknya harus 6 harokat. A juga 6, ba juga 6. Itu riwayat Warsh. Untuk riwayat dari Ibnu Katsir, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nah, itu adalah untuk qiraat Ibnu Katsir, Imam Masjidil Haram. Litunzira, agar engkau wahai Muhammad memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan sehingga mereka lalai. Pelajaran dari ayat 6. Surah Yasin diturunkan pada saat Rasulullah SAW masih berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah.
Masyarakat Mekah pada saat itu dalam kondisi terancam dengan bahaya kemusyrikan yang sangat perlu peringatan. Makanya langsung litunzira. Kan Rasul itu bertugas memberi peringatan dan kabar gembira. Yang pertama-tama beliau lakukan peringatan terlebih dahulu. Karena beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan. Kalau di Masjid Baitul Mu'min tidak terlalu banyak peringatan, kabar gembira lebih banyak. Biar semangat beramal kan gitu. Jadi kita juga akan menghadapi lingkungan yang perlu peringatan lebih dahulu, baru kabar gembira. Ada yang lebih didahulukan kabar gembira, baru peringatan. Kabar gembira terus bisa-bisa lalai, diimbangi dengan peringatan. Maka di majlis ta'lim tentunya kabar gembira. Oleh karena itu saya pun tadi mengawalinya dengan ada kabar gembira dari Allah. Ushidukum anni qad ghafartu lakum. Allah berfirman kepada malaikat, saksikan wahai malaikat, aku sudah mengampuni jamaah yang sedang hadir di Masjid Baitul Mu'min ini. Ini Allah yang berfirman ya. Saya cuma menyampaikan. Litunzira, ini kasih peringatan. Mereka masyarakat Makkah pada saat itu dalam kondisi terancam dengan bahaya kemusyrikan yang sangat perlu peringatan. Ini memberi makna bahwa tugas pertama pada saat beliau berada di Mekah adalah memberi peringatan kepada masyarakat yang terkuasai oleh doktrin-doktrin leluhur mereka. Ini doktrin saja itu. Ya kita saksikan, bukan di negeri kita ya, di negeri yang lain. Mengungkapkannya pun saya tidak sanggup. Ini saya ngobrol dengan salah seorang dokter dari Irak, Dr. Abdul Qudus. Beliau lama di Cianjur menjadi guru Universitas Islam Imam Asy-Syafi'i, dan beliau sering ke Bandung. Waktu itu ya saya menjadi penerjemah, ngobrollah dengan dia. Ketika berbicara tentang satu aliran di dunia, sebut sajalah ini, maka usah ragu-ragu, Syiah. Maka kata dia, sehebat bagaimanapun orang Indonesia berbicara tentang Syiah, sebetulnya gak akan bisa menandingi saya, kata dia. Kalau kalian orang Indonesia hanya membaca dan mendengar, saya mau melihat, katanya. Melihat bagaimana kelakuan mereka. Pokoknya tidak rasional, untuk anak-anak sekalipun tidak layak melakukannya, tapi mereka biasa melakukannya. Antara lain seperti apa? Menjijikkan, ngomongnya juga menjijikkan. Jadi cinta kepada syekh-syekh mereka, pimpinan-pimpinan mereka yang mereka kultuskan itu, mereka kadang-kadang dilulurnya badan ya dengan kotoran imamnya. Itu memang sulit kita pahami. Tapi kata dia, saya mau melihat, menyaksikan. Bahkan lebih dari itu, gak sanggup mengucapkannya saya. Itu keterlaluan betul. Dan yang melakukan hal itu bukan orang-orang bodoh, bahkan para dosen. Kenapa kok bisa seperti itu? Membekuk sudah. Otak mereka yang begitu cerdas dikuasai oleh doktrin, tidak berfungsi. Nah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan hidayah, sekian banyak umat manusia betul-betul tenggelam dalam doktrin, sehingga kita tidak perlulah bertanya-tanya. Dia kan guru besar kan? Masa sih salah? Ya salah masalah aja walaupun guru besar. Sebab urusan salah dan benar boleh jadi sangat sulit untuk dipahami, kecuali salah menurut akal ya. Tapi kalau umpamanya dalam Islam itu nilai, value itu ada beberapa ya. Ada halal, ada thayyib, ada jamil, ada ma'ruf, ada khair, ada salah, ada hasanun, ada birrun. Banyak tuh ya. Nilai menurut Islam halal, kemudian baik,
indah, rukun, susah cari terjemahnya. Karena terjemahnya sama itu, ma'ruf, hasan, birrun, terjemahnya baik semuanya itu. Padahal beda. Ma'ruf itu baik yang dikenal masyarakat luas. Birrun baik berkaitan dengan akidah. Hasanun baik berkaitan dengan keikhlasan, dengan niat. Jamil baik berkaitan dengan estetika. Baik. Nah, Islam lebih luas nilainya. Masih siap? Iya, gak usah terlalu panjang ya. Soalnya kalau sudah usia di atas setengah abad, ya ada batasan fokus ya, batasan konsentrasi. Saya sendiri begitulah. Jadi baru sampai ayat 6 poin A ya ini ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan lain. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan kalau ada. Iya, mangga silakan. Ustaz, ini berkaitan dengan cara penulisan dalam Al-Quran, tapi bacanya justru sama, ditulisnya beda, tapi pembacanya sama. Contohnya itu dalam kata Ibrahim di surat Al-Baqarah itu, semuanya dia pakai gitu. Tapi kalau di surat yang lain dia pakai dia. Itu kenapa? Ya, banyak yang seperti dalam Al-Quran. Antara lain Ibrahim. Di surat Al-Baqarah, Ibrahim tidak menggunakan huruf ya. Sedangkan dalam surat Ibrahim ada huruf ya-nya. Ada apa di balik itu? Pasti punya makna. Wallahu a'lam, saya belum mendapatkan dari yang lain, belum membaca keterangan, cuma memahami isyarat, mungkin tepat, mungkin tidak. Bila tepat taufik dari Allah, bila tidak semoga Allah mengampuni. Ketika Al-Quran berbicara tentang Nabi Ibrahim di masa-masa awal, itu tanpa huruf ya. Ketika berbicara Nabi Ibrahim tentang masa-masa lanjut, itu pakai huruf ya. Apakah itu maksudnya huruf ya atau tidak? Wallahu a'lam. Sebab dalam surat Ibrahim itu disebutkan di situ Ishak dan Ismail dan Ishak dalam surat Ibrahim, dan itu pakai ya. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah hanya Ismail, tidak pakai huruf ya. Wallahu a'lam ya. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu ya, saya membahas tentang masalah as-shalah, umpamanya kan untuk huruf, untuk tulisan as-shalah itu ada dua bacaan, ada dua tulisan, bacaannya sama. Kita lihat umpamanya nah ini, aqimis sholata pakai waw, wa aqamus sholat pakai waw, ya Syuaibu as-sholatuka inna sholataka sakanul lahum. Tapi di sini sholatahu pakai alif, sholatihim pakai alif. Sholatahu alif, sholataka waw, sholataka waw, aqimis sholat pakai waw. Ada apa? Pasti punya makna, dan ini perlu waktu pembahasan. Gak usah sekarang. Ustaz, Ya. maksudnya kalau lagi muda itu sholatnya dalam bentuk belum inilah, belum teratur. Nah itu apakah kalau udah bisa rutin, apakah itu sholat yang dulu itu ada yang bilang perlu dikontrol? Apakah hanya membatasi? Ya. Umar bin Khattab masuk Islam sudah tua. Kalau dihitung-hitung berapa yang harus dibayar ya. Muawiyah, Abu Sufyan sudah pada tua itu masuk Islam. Oh, padahal mereka percaya Allah itu ada. Tapi ya begitu. Makanya dengan adanya istighfar yang benar, dengan surat sekarang yang khusyuk,
Semoga yang terlewat masa-masa lalu terbayar dengan sholat yang khusyuk saat ini. Sehingga ya Aisyah radhiyallahu anha berkata, umirtu walam numar umirtu biqada'is shaum walam numar biqada'is shalah. Aisyah berkata, aku diperintah mengqadha saum dan tidak diperintah mengqadha salat. Ini sudah sama-sama kuat dan sadar saja untuk salat tidak ada qadha. Apalagi ini mah baheulanya belum sadar ya, apalagi lah itu. Sudah mudah-mudahan lah salat yang sekarang dapat menutupi kekurangan-kekurangan masa lalu. Iya, banyak istighfar, banyak taubat yang benar. Baik, cukup barangkali atau masih ada? Ya, kalau cukup kita akhiri dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala habibina asyrafina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لا تسلط علينا يا ربنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله.